Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara para penyintas ambeien di seluruh Indonesia, selamat malam. Hari ini malam saya rekaman sehabis bekerja, kira-kira jam 11 malam lebih ya, daripada nganggur belum ngantuk. Jadi saya pengen mengulas beberapa keluhan sahabat-sahabat yang baru saja operasi. Ada yang sudah sampai setahun ya, ada belum masih merasakan kadang-kadang panas, kadang-kadang nyeri gitu, sampai setahun. Tapi sudah bisa naik motor, sudah bisa duduk enak, itu nggak apa-apa. Kemudian ada juga yang dulu yang pernah saya ceritakan, ibu-ibu itu yang sangat putus asa. Kemudian pokoknya kalau dikasih masukan itu kayak mental gitu ya. Itu sekarang sudah kabarnya sudah waktu saya tanya sudah bisa pasrah gitu ya. Itu penting ya. Saran saya adalah sakit tidak sakit, sebaiknya saudara-saudara latihan untuk merelakan ya, supaya tidak double sakitnya. Sudah sakit, sudah nggak rela, stres. Nah ini double sakitnya. Mending kalau sakit Anda stres dan sakit Anda menerima ikhlas, itu nanti akan lebih ringan yang ikhlas. Orang ikhlas itu apa toh? Ya orang ikhlas itu orang yang ya sudahlah, pasrah lah dengan kehendak yang kuasa. Tapi kan itu setelah dilakukan setelah bekerja atau berupaya maksimal. Ya. Kalau kita pengennya menuruti keinginan kita, sembuh, terus kemudian dengan segini harus sembuh, seminggu harus sembuh, sebulan harus sembuh, atau 2 bulan harus sembuh total, itu kan keinginan kita. Ya kan? Nah, kalau keinginan kita itu kan belum tentu pas gitu loh. Sudahlah, yang penting yang sudah operasi, Anda itu sudah berusaha yang terbaik, melakukan segala upaya dengan maksimal, selebihnya pasrahkan saja. Ya, dan ambeien ini bukan penyakit yang sangat ini ya, yaitu penyakit yang operasi biasa lah ya. Cuma agak lama sedikit aja sembuhnya, sabar sedikit. Jadi seperti itu. Dan yang menarik yang hari ini ada juga yang cerita bahwa dia itu sebelum operasi ambeien itu diet gagal. Ya emak-emak ini tentunya ya, yang mikirnya itu harus langsing gitu ya. Diet gagal, nggak berhasil ya. Kemudian setelah operasi, wah dia stres lah dia. Makan nggak enak, kepikiran, stres. Lalu dia bilang, berat badan saya sampai turun. Loh itu kan bagus ya. Itu adalah berkah di balik musibah, saya bilang begitu, ketawa ya. Daripada Anda itu latihan atau berupaya diet maksimal tapi gagal total. Ternyata Tuhan itu ya lucu juga ya, mengirimkan cara mengabulkan diet itu ya dengan yang tidak diduga-duga. Kasih aja sakit ambeien, udah nggak mau makan, stres, akhirnya bukan kurus ya, saya tanya berapa berat badannya sekarang, 58 ya, ideal ya 58. Itu sebelumnya mungkin 70 atau berapa gitu, gembrot gitu mungkin ya. Nah itu yang sesuatu yang patut disyukuri, terutama untuk emak-emak nih yang sangat pengen diet ini. Ya barangkali sakit ambien Anda, operasi Anda itu jalan untuk Anda langsing. Ada beberapa memang yang turun berat badannya setelah operasi. Saya termasuk yang turun. Sekarang udah naik lagi, saya sudah banyak makan, yang udah nggak berhenti. Saya itu gampang lapar. Saya ini gampang lapar. Ini baru makan malam itu tadi. Ini jam 11 kurang 10 saya makan. Nggak lapar soalnya. Nah, itu ya, jadi kita itu santai saja menghadapi sakit ambeien ini. Sudahlah, kalau insya Allah sudah operasi, itu sudah jalan menuju sembuh, itu tinggal nunggu waktu ya. Kalau nggak sebulan, 2 bulan. Kalau nggak 2 bulan, 3 bulan. Kalau nggak 3 bulan ya 4 bulan, gitu aja seterusnya. Tapi harapan sembuh ada. Ya cuma ya stres itu Anda ya, ada yang keluar benjolan, ada yang cairan kuningnya nggak habis-habis, ada yang
Sering kali setiap BAB berdarah, bahkan berbulan-bulan ada yang selalu nempel darah, kadang ngucur, kadang nempel. Ya begitu itu serunya ya. Anda nggak perlu memikir sampai mentok pikirannya, itu nggak usah. Yang penting makan masih enak, masih asupan cukup, terus BAB masih bisa keluar, itu sudah merupakan prestasi atau sudah kemajuan yang sangat pesat. Nah, Anda kan atau kita ya, saya udahlah, bukan Anda lah, saya tidak mau menyalahkan Anda. Kita atau saya dulu pengennya itu sembuh itu sesuai kemauan kita. Seharusnya seminggu ini seharusnya operasi itu sudah kering dalam pikiran kita ya, kalau operasi di luar ya. Tapi di dalam, kalau nggak sembuh, sebulan terus kalau bisa saya sudah bisa masuk kerja. Ini 2 bulan ini harusnya sembuh total. Harusnya ini anusnya tidak sempit. Wes macam-macam keinginan kita itu. Kita ini nggak membuat diri kita, tapi kita maunya ngatur diri kita. Itu kadang-kadang ya kita nggak sadar. Permintaan kita itu kadang-kadang keterlaluan. Ya, keterlaluan kita ini. Mintanya begini. Padahal kita ini punya yang maha kuasa yang tahu persis apa yang baik terjadi pada diri kita. Orang awam kita barangkali melihat ambeien ini penyakit yang menjengkelkan, penyakit yang memalukan, tapi tidak dengan Tuhan. Pasti Tuhan itu menciptakan ini ada manfaatnya. Ya nggak tahu manfaatnya, apakah kita semakin teringat kepada Tuhan, atau kita semakin menjaga makanan, atau kita semakin mengatur pola hidup kita menjadi lebih sehat gitu kan. Kita kan tidak menengok ke situ, kita fokusnya ke lubang anus yang sakit itu aja setiap hari, ya kan. Coba kita berpikir yang agak meluas begitu. Oh, saya itu dikasih sakit seperti ini, jangan-jangan saya itu nggak boleh kerja keras, berat maksudnya. Jangan-jangan sesungguhnya pekerjaan yang mengirim rezeki kepada saya ini sebenarnya nggak berat-berat amat, tapi dia terlalu ngoyo atau gimana. Nah, sehingga dikasih ambeien, sehingga dia harus bekerja yang ringan-ringan, kan itu kita nggak ngerti. Kemudian dengan ambeien barangkali kita bisa lebih bersyukur ya, karena hanya dikasih ambeien, bukan kanker, bukan macam-macam yang berat itu. Nah, jadi coba kita karena bahasan saya ambeien sudah banyak, coba kita membahasnya agak yang ya kalau orang modern bilangnya agak spiritual sedikit lah ya. Jadi berpikir yang tidak banyak dipikirkan orang terhadap penyikapan kita terhadap penyakit. Kalau obatnya apa, ini saya begini obatnya apa, tolong dibuka YouTube saya, itu sudah banyak itu, termasuk yang komentar-komentar itu bisa Anda jadikan bahan untuk mengevaluasi ataupun untuk merawat sakit saudara-saudara. Insya Allah itu sudah banyak sekali. Kalau kurang, klik di Google atau di YouTube, itu banyak dokter-dokter ya yang sudah memberikan obat ini. Saya terus terang kadang-kadang kalau nonton yang ulasannya dokter itu saya agak takut ya, menjadi ini ya, karena itu keilmuan ya, yang serius yang begitu. Makanya saya membuat konten ini yang menghibur aja lah ya. Kita menertawakan sakit kita, menertawakan rasa sakit. Kita belajar mengelola rasa sakit ini dengan riang gembira. Jangan bersedih, pedih, ya, drop, stres, nggak punya daya hidup, nggak punya daya semangat dan macam-macam. Bahkan ada yang putus asa. Nggak perlu, sudahlah, nggak perlu. Anda nanti malu sendiri, bisa senyum-senyum sendiri kalau nanti Anda sembuh. Iya, dulu saya kok sampai begitunya, sampai stres, sampai macam-macam. Ternyata sembuh, ya kan? Ya, mengeluh kita, sambat kita di awal itu kan ya bukan sesuatu yang baik. Ternyata Tuhan masih menyembuhkan kita. Itu ya, kita kan malu kok sambat terus. Kalau kita sambat terus seolah-olah Tuhan itu nggak bisa, tidak berkuasa terhadap diri kita. Ini bisa jadi berbahaya loh ya buat
berpikir kita. Saya ini kok begini, terus mengeluh seolah-olah tidak ada Tuhan gitu loh. Jadi jangan-jangan itu memberhalakan apa ya? Melupakan Tuhan itu kan bahaya. Bahaya. Makanya kita mencoba di setiap apa yang kita alami itu melibatkan Tuhan. Oh, barangkali inilah cara Tuhan. Oh, barangkali inilah ini. Ya. Itu belajarlah kita seperti itu. Biar enggak semuanya itu selalu kita ukur dengan keinginan kita, dengan ilmu yang kita dapatkan. Ya. Bahwa di balik itu semua ada kuasa Tuhan. Ya. Kita contoh ya saudara-saudara ya. Anda semua mungkin melihat kasusnya anaknya Rafael Alun yang itu ya, memukuli David Ozora itu. Kalau kita berpikir lebih jauh, ternyata cara Tuhan membuka sebuah sebuah tindakan yang tidak benar dari seorang pejabat itu dari anaknya. Anaknya memukuli anaknya orang. Tiba-tiba ketahuan orang tuanya menjadi mafia pajak. Itu nyambung nggak kira-kira? Ada nggak teori-teori yang bisa meramalkan itu menjadi seperti itu? Kan nggak bisa. Baru begitu, loh. Lalu kita berpikir, oh begini ya cara Tuhan itu membuka. Makanya kita selalu berlindung kepada Tuhan terhadap keburukan-keburukan kita. Kita ini bukan orang yang baik. Kita ini terlihat baik karena keburukan kita ditutup oleh Tuhan. Jadi seperti itu. Kalau sudah dibuka dengan segala cara yang tidak diduga-duga ya enggak bisa gitu kita mengelak. Jadi begitu saudara-saudara ya. Jadi yang sakit ambeien sudahlah, tenang saja. Ada banyak temannya di YouTube saya itu. Lihat itu komen-komenan berapa ribu orang itu ya. Anda nggak usah khawatir, Anda nggak usah stres. Ya. Kalau Anda dikasih sakit seminggu, 2 minggu sampai 5 bulan, kita ini masih beruntung, kita umurnya sudah puluhan tahun. Hanya dikasih sakit 2 bulan aja, waduh kayak orang nggak punya harapan. Nah, kita kemarin sehat-sehat kan? Tuhan sudah memberi kesehatan berpuluh-puluh tahun. Lah dikasih sakit 2 bulan, sebulan aja kayak stres. Ya. Jadi gitu saudara-saudara, saya pengen mengajak Anda itu berguru-guru saja ya, menyikapi penyakit ini diguru-guru ya, tetap diskusi ya, misalnya ini kok menyempit, anusnya menyempit, sembelit ya tetap kita diskusi, enggak apa-apa, tapi dalam senyaman diskusi itu kita harus fresh, relax gitu loh ya, dengan optimis gitu loh, jangan putus asa. Ini ada ibu-ibu yang masih dalam proses kebingungan ya, karena sudah sebulan itu masih sering keluar darah. Dia berpikiran ini jangan-jangan penyakit ini, jangan-jangan penyakit ini. Saya tanya kalau masih bisa keluar, masih bisa lancar, itu insya Allah nggak akan parah. Nah, jadi saudara-saudara seperti itu. Saya pengen kalian semua dimanapun Anda berada, siapapun Anda, itu tetap berbahagia ketika kita sakit, terutama khususnya yang ambeien yang katanya penyakit paling seru. Ya, ada juga yang sudah kena ambeien sakit gigi. Saya nggak bisa bayangkan itu kayak apa stresnya. Saya sakit gigi aja sudah rasanya kayak begitu, ditambah ambeien ya. Begitu ya saudara-saudara, kita membahas yang rileks-rileks saja. Kita berpositif thinking bahwa penyakit kita akan sembuh. Ya. Bagi yang pengen bertanya-tanya silahkan. Ya. Kalau di YouTube saya itu masih dirasa belum lengkap, silahkan komen di komentar YouTube itu, nanti saya jawab. Insya Allah saya selalu jawab ya, karena saya ini ya orang sibuk tapi yang nganggur juga. Kadang-kadang kalau nganggur tuh ya melihat di komen-komen saudara itu, kadang saya jawab, kadang ya ketawa-ketawa. Ya itulah hiburan ya. Saya nggak suka nonton TV, saya juga nggak suka nge-game, saya nggak suka ya saya bermedsos itu memang agak suka berkomunikasi dengan banyak orang gitu, seperti itu. Baik saudara-saudara, terima kasih telah mendengarkan ocehan yang tidak penting ini. Semoga Anda tidak stres, semoga sakitnya segera sembuh dan rezekinya tetap mengalir. Semoga tetap menjadi pribadi yang selalu optimis. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.